Oke, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam, Bapak, Ibu, Pak Erik atau teman-teman sekalian, gantung dari Bapak atau teman-teman menyaksikan video saya kali ini, gitu. Pada kesempatan kali ini saya Cornelius Maximilian Adenugra Septiano akan kembali menjelaskan beberapa hal terkait Taman Nasional Karimun Jawa, gitu. Di video sebelumnya juga sudah menjelaskan terkait ada beberapa hal ya, modal sosial dan lain-lainnya. Kali ini juga ada modal sosialnya, tapi juga ada tambahan beberapa hal lagi nih, teman-teman. Yaitu, nah ini dia nih pokok bahasan yang akan saya bawakan pada penjelasan di video kali ini. Jadi yang pertama saya akan merimain lagi terkait profil singkat nih Taman Nasional Karimun Jawa itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan terkait bagaimana penerapan smart tourism technology yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa. Lalu modal sosialnya yang dimiliki itu apa saja, lalu kemudian bagaimana penerapan community based tourism-nya, lalu bagaimana atau apa saja tourism resources dan partnership-nya, atau jika diterjemahkan yaitu bagaimana apa saja sumber daya pariwisata yang dimiliki dan juga bagaimana kemitraan yang terjalin dengan beberapa lembaga terkait. Lalu yang terakhir bagaimana pest analysis dan water five forces modelnya. Next, jadi ini yang pertama yaitu profil Taman Nasional Karimun Jawa. Taman Nasional Karimun Jawa merupakan gugusan kepulauan yang berjumlah 27 pulau yang terletak di Laut Jawa, lebih tepatnya utara Laut Jawa, teman. Lalu ini terletak sekitar 45 mil laut dari kota, maksudnya Kabupaten Jepara, dan 80 mil laut dari kota Semarang. Lalu Taman Nasional Karimun Jawa ini sendiri mempunyai luas awalnya itu 111.625 hektar. Tapi pada tahun 1999 melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Keperkebunan nomor 78 garis miring keputusan strip 2 Romawi garis miring 1999 yang tadinya namanya itu Cagar Alam Karimun Jawa dan perairan sekitarnya seluas tadi 111.625 hektar diubah namanya menjadi Taman Nasional, sehingga menjadi Taman Nasional Karimun Jawa gitu. Lalu memiliki tipe ekosistem hutan hujan daratan rendah, padang lamun, algae, hutan pantai, hutan mangrove, dan terumbu karang gitu ekosistemnya. Lalu yang kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan yaitu bisa terkenal sekali nih Karimun Jawa dengan spot-spot diving, snorkelingnya, karena memang gugusan terumbu karangnya salah satu yang terbaik di Indonesia. Lalu bisa juga jika ingin hanya bersantai-santai di tepi pantai, berjemur di pantai bisa juga. Dan ada satu hal yang menjadi kekhasan dari Taman Nasional ini, Taman Nasional Karimun Jawa ini, yaitu adanya penangkaran hiu, teman-teman. Nah, lalu dan ada juga selain penangkaran hiu, ada juga penangkaran dan pusat konservasi penyu hijau gitu, yang nantinya ada kegiatan untuk konservasi penyu hijau dan terumbu karang tentunya. Gitu. Oke, next. Itu profil singkat dari Taman Nasional Karimun Jawa, dan selanjutnya Smart Tourism Technology-nya. Gimana penerapannya? Nah, untuk
pembahasan kali ini dari Smart Tourism Technology dan juga beberapa hal lainnya, saya mengambil dari portal Garuda, Kemdikbud, dan salah satunya yaitu paper mengenai dengan judul The Impact of the COVID-19 Pandemic along with the Development of Sustainable Tourism and Tourism 4.0 in New Normal COVID-19 Pandemic in Karimun Jawa, yang ditulis oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Semarang, itu bisa kalian cek sendiri judulnya ini papernya. Nah, lalu yang pertama saya akan menampilkan ini ada website dan media sosial resmi dari BTN, itu Balai Taman Nasional Karimun Jawa, yang tentunya gunanya salah satunya untuk mempromosikan gitu ya. Dan di sini media sosialnya sendiri yaitu yang saya ambil yaitu Instagram. Karena sesuai juga dari websitenya, itu kebetulan yang ada memang hanya Instagram gitu media sosialnya. Dan jika kalian lihat di sini cukup lengkap ya. Ada ini di halaman utamanya beberapa fotonya terkait kondisi geografis dan lain-lainnya. Lalu ada profil yaitu secara singkatnya mengenai bagaimana terbentuknya Balai Taman Nasional itu akhirnya diputuskan untuk menjadi konservasi, itu kawasan konservasi maksud saya. Lalu yang menarik di sini yaitu ada SIMAKSI. Nah, SIMAKSI itu sepanjangan dari Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi, teman-teman. Nah, SIMAKSI ini tidak hanya di Karimun Jawa ini saja ya, teman-teman. Biasanya ini dikenal pasti bagi teman-teman yang pecinta alam gitu, atau memang sudah pernah mempunyai pengalaman masuk ke kawasan konservasi, terutama misalnya gunung ya biasanya, atau hutan, biasanya itu digunakan untuk pendataan jika kalian masuk ke sana begitu, sebagai bahwa kalian itu masuk untuk bertanggung jawab terhadap kawasan tersebut gitu. Dan kalian tuh juga terdata bahwa kalian masuknya tanggal berapa, lalu dijadwalkan nanti keluar dari situ, kawasan tersebut tanggal berapa, kira-kira seperti itu. Nah, tapi di sini di Taman Nasional Karimun Jawa ini sudah ada SIMAKSI, jadi kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu nama kalian dan lain sebagainya. Misal kalian pergi dengan rombongan juga bisa lewat situ. Lalu ada juga beberapa publikasi dan galeri serta kontak yang bisa kalian lihat sendiri di sana, di website tersebut. Next, itu juga ada website dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara ya, teman-teman, yang juga memang kita tahu bahwa Karimun Jawa ini sendiri secara administratif masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jadi memang ya pastinya Disbudpar Jepara bertanggung jawab untuk mempromosikan Taman Nasional Karimun Jawa ini. Dan isinya cukup lengkap, teman-teman. Ada di sisi bawah ini ada spot-spot menarik apa saja yang bisa dikunjungi. Ada trekking mangrove, Bukit Jati Kerep, Bukit Love, Bukit Joko Tuo, lalu Pulau Menjangan. Nah, ini dia Pulau Menjangan, ini salah satu spot yang favorit karena di situ gugusan terumbu karangnya yang sangat indah dan jadi favorit bagi para wisatawan untuk snorkeling atau diving dan lain-lainnya. Next, itu saya menampilkan website dari Disporapar Jateng. Disporapar itu Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Jadi memang ini cakupannya lebih luas karena cakupannya satu provinsi, dan kalau kalian masuk ke website ini tidak hanya Karimun Jawa saja, tapi ini bisa kalian lihat di sini ada satu provinsi Jawa Tengah, destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah ini juga tercakup di sana. Seperti mungkin yang paling terkenal tentu saja ya Candi Borobudur, Candi lainnya, dan bahkan Kota Lama Semarang pun juga ada di sana. Saya sempat melihatnya. Oke, next. Nah,
Kemudian seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Karimun Jawa, menariknya itu berbagai tour operator itu menawarkan paket wisata secara online atau melalui website mereka masing-masing. Contohnya seperti ini, teman-teman, ada paket di Karimun Jawa Tour All in Packages gitu. Ada yang bermacam-macam, ada yang 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, dan ada yang 4 hari 3 malam gitu. Dan biasanya tur ini memang menawarkan untuk paket rombongan gitu, grup 10 sampai 50 orang, dan ini sebenarnya merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat dan positif bagi Taman Nasional Karimun Jawa tentunya. Nah, karena adanya grup atau rombongan wisatawan yang datang, trennya saat ini yaitu biasanya tuh kita ketahui bersama, eee, semakin ini ya, pengunjung itu mengupdate status mereka saat berada di Karimun Jawa ini, lalu mempostingnya di media sosial mereka masing-masing, dan itu merupakan salah satu, eee, membantu dalam promosi Karimun Jawa itu sendiri gitu. Makanya kita tahu bersama akhir-akhir ini apalagi setelah, adanya pelonggaran perjalanan dan dibuka kembali untuk wisatawan di tahun 2021 kemarin sudah mulai dibuka, dan itu udah mulai ada kebadatan kunjungan wisatawan lagi nih ke Karimun Jawa. Nah, dia bisa dicek website-nya teman-teman, ini saya ambil 3 contoh, sebenarnya ada banyak lagi lainnya, tapi ini ada tim visit karimunjawa.com, renselkarimunjawa.com, dan karimunjawaholiday.com, tapi masih ada lain-lainnya. Bisa kalian cek sendiri. Lalu selanjutnya modal sosial. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu, modal ini, jadi Karimun Jawa kalau menurut saya memang fokus dalam menjual paket wisata baharinya, karena memang terkenal dengan wisata baharinya, seperti gugusan terumbu karang dan ekosistem biota laut di bawahnya yang memang salah satu terbaik di Indonesia gitu. Lalu ada yang kedua modal ekonomi. Nah, modal ekonomi ini karena masyarakat mulai menyadari adanya eee, potensi dari adanya kegiatan pariwisata, jadi mereka mulai nih mencari cara untuk menambah, pendapatan mereka gitu, yang tadinya hanya sebagai nelayan atau pedagang, kali ini mereka memfokuskan untuk menjual cenderamata seperti kaos, lalu ada olahan, pokoknya industri rumah tangga, makanan makanan seperti itu, yang misalnya dari, untuk ikan teri, ikan asin, ada juga jenang gitu, khas Jepara dan sekitarnya. Lalu makanan olahan rumput laut dan minyak kelapa juga ada gitu. Nah, lalu, eee, selanjutnya untuk modal jaringan, yaitu tentunya sebenarnya ada 3, ini saya masukkan. Contohnya satu yaitu di Sparbud Jepara, Kabupaten Jepara, karena memang sudah pasti bahwa mereka masyarakat, Karimun Jawa itu memiliki jaringan langsung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk, membantu dalam pengelolaannya, promosinya gitu. Juga dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk mempromosikan juga salah satu daerahnya, karena Jepara masuk di Jawa Tengah tentunya. Dan yang ketiga yaitu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Itu lebih kepada jaringan untuk, eee,
pihak Balai Taman Nasional Karimun Jawa sebenarnya. Lalu yang terakhir modal budaya, yaitu wisata edukasi budaya lokal setempat yang karena kita tahu bahwa Karimun Jawa masuk ke Jepara, jadi budayanya tidak jauh-jauh dari budaya masyarakat Jawa Tengah, yaitu salah satunya kuda lumping gitu. Tapi masih ada banyak yang lainnya, seperti gerbek syawal, saat perayaan Satu Suro dan lain-lainnya. Next, community based tourism. Itu kegiatannya itu berubah pembentukan paguyuban-paguyuban nih, teman-teman. Ada paguyuban pengelola homestay atau penginapan, ada pengelola kapal wisata yang juga sebagai transportasi gitu. Karena kita tahu bersama bahwa untuk menuju ke Karimun Jawa sebenarnya satu-satunya cara yaitu menggunakan perahu gitu dari Pelabuhan Kartini di Jepara menuju ke pelabuhan di Karimun Jawa gitu. Bisa ada transportasi pesawat melalui pesawat, charter kecil, tapi memang jarang sekali dan sekarang sepertinya, memang karena Covid, untuk sementara ditiadakan gitu. Lalu ada paguyuban kuliner, itu sebenarnya maksudnya paguyuban pengelola rumah makan setempat gitu, dan Himpunan Paramu Wisata Indonesia. Nah, pembentukan paguyuban ini sebenarnya mereka yang menginisiasi sendiri, Bapak dan teman-teman. Karena mereka merasa melihat adanya peluang-peluang ekonomis dari kegiatan pariwisata yang ada di Karimun Jawa ini. Next yaitu Five Forces Model dan Pest Analysis. Nah, untuk Five Forces modelnya yang pertama threats of new entrants saya memilih itu berada dalam level strong karena saat ini pemerintah Indonesia mulai menggali potensi beberapa daerah yang memiliki potensi wisata bahari di Indonesia tentunya. Lalu untuk power of supplier saya memilih berada pada level weak, lemah karena sumber daya, untuk kegiatan pariwisata di Karimun Jawa ini memang berasal dari Kepulauan Karimun Jawa itu sendiri gitu. Jarang, diambil dari tempat lain. Lalu untuk threats of substitutes-nya saya memilih berada pada level strong atau kuat karena seperti tadi yang saya bilang mulai adanya banyak destinasi yang digarap dengan serius oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Kemenparekraf, dan dipromosikan juga nih. Misalnya Kepulauan Derawan, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan lain-lainnya. Wakatobi, dan lain-lainnya gitu. Yang juga memiliki potensi wisata bahari yang tak kalah indahnya gitu. Lalu yang terakhir power of buyer saya memilih pada level strong karena saat ini wisatawan tentunya memiliki keleluasaan dan keputusan sendiri untuk memilih mereka ingin memilih berkunjung ke destinasi wisata bahari yang mana begitu. Oke, lalu selanjutnya phase analysis yang pertama politics. Nah, tren yang terjadi sekarang akhir-akhir ini karena adanya penetapan destinasi super prioritas oleh pemerintah gitu. Dan itu tentunya menjadi salah satu peluang bahwa pemerintah semakin serius dalam menggenjot sektor pariwisata di Indonesia gitu. Dan yang kedua yaitu relaksasi PPKM. Karena kita tahu bersama kasus COVID-19 di Indonesia yang memang sempat menurun, kasus hariannya. Tetapi ada ancamannya nih teman-teman. Karena, saat video ini saya rekam, kasus harian yang tadinya hanya berkisar ratusan saja, 300, saat ini sudah kembali naik nih teman-teman, sekitar 1000-an lebih gitu. Nah, itu bisa saja pemerintah akhirnya menerapkan kembali pembatasan perjalanan gitu, atau bahkan PPKM lagi berlevel-level.
Oke, lanjutnya economics, yaitu tingkat inflasi menurut Apindo diperkirakan meningkat, baik itu inflasi dunia maupun inflasi di Indonesia. Lalu yang kedua, IMF atau International Monetary Fund memprediksi ada sekitar 60 negara yang akan mengalami krisis ekonomi. Salah satunya memang akibat pandemi ini. Nah, tetapi puji Tuhannya Indonesia tidak termasuk ke dalam 60 negara yang disebut IMF akan mengalami krisis tersebut. Lalu berita baiknya yaitu neraca perdagangan Indonesia masih dalam positif gitu sejauh ini. Tapi ancamannya yang perlu kita ketahui bersama, tingkat utang luar negeri Indonesia yang memang masih banyak tuh, yang ditambah lagi dengan kemungkinan adanya kenaikan harga bahan bakar dunia, minyak dunia yang mengakibatkan nanti masyarakat tuh memilih untuk menghemat pengeluaran, terutama untuk sektor pariwisata tentunya. Next itu teknologi, yaitu transaksi saat ini memang lebih banyak menggunakan e-payment seperti QRIS atau GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya, ShopeePay, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu berkembangnya TikTok sebagai salah satu media sosial yang berkembang dengan pesat yang selain daripada Twitter, YouTube, Facebook, dan Instagram tentunya. Lalu yang ketiga adanya tren virtual tour yang menyebabkan wisatawan itu terbantu dengan melihat adanya destinasi wisata, tapi memang secara online ya, secara virtual gitu. Jadi mereka udah bisa merasakan, walaupun memang tidak secara langsung, itu kelemahannya. Tapi peluang yang dieksplorasi itu semenjak pandemi, aktivitas booking itu lebih banyak dilakukan secara online gitu, melalui website atau aplikasinya dibanding secara langsung. Lalu yang kedua itu promosi melalui media sosial yang saat ini sangat masif ya, promosi melalui media sosial. Lalu yang ancaman yang bisa menghalangi itu belum ratanya koneksi jaringan internet di seluruh Indonesia. Tidak hanya jaringan internet teman-teman, Bapak. Jaringan telekomunikasi saja di Indonesia itu juga belum merata, termasuk di Pulau Karimun Jawa ini sendiri gitu. Yang kita ketahui bersama, menurut jurnal tadi yang eh, dari mahasiswa Undip tadi itu memang mereka memberikan hasil bahwa jaringan internet di sana itu, maaf maksudnya jaringan telekomunikasi untuk providernya saja hanya kuat untuk 2 provider saja teman-teman tanpa ya, yaitu satu yang pemerintah dan satu yang swasta gitu kurang lebih. Yang kalau mau dibocorkan sedikit, yang satu berwarna merah identiknya, yang satu berwarna kuning. Nah, di luar itu jaringan telekomunikasi sangat kurang di Kepulauan Karimun Jawa, gitu teman-teman dan Pak Yari. Lalu tourism resources dan partnership. Maaf, tadi sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai sosial ya, tren sosial yaitu berdasarkan data Savills Global, bahwa keluarga di bawah umur 30 tahun itu sekarang tuh menggunakan penghasilannya untuk berlibur gitu, dan bahkan meningkat sebanyak 100%. Luar biasa ya. Dan adanya tren work from anywhere yang biasanya mereka lebih memilih untuk work from anywhere ini karena sejak pandemi COVID-19 dan mereka memilih untuk sekaligus sambil bekerja sekaligus untuk berwisata ke tempat yang masih jarang dikunjungi, terutama
destinasi yang, outdoor dan alam terbuka begitu. Ancamannya yaitu ketika masyarakat lokal tuh nggak merasa diuntungkan, eee, terkait pengembangan pariwisata. Nah, justru itu makanya perlunya kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di setiap pengembangan destinasi wisata, gitu, teman-teman. Oke, lanjut ini tourism resources dan partnership. Sumber daya pariwisata dibagi menjadi 3, alam, manusia, dan budaya. Untuk alamnya sendiri di Kepulauan Karimun Jawa, kita ketahui bersama gugusan, terumbu karang yang ada di Pulau Menjangan maupun Pulau Menjangan kecil maupun Pulau Menjangan besar itu luar biasa indahnya. Lalu ada juga yang di tengah ini, saya memasukkan ini yaitu adalah mangrove trekking. Nah, trekking mangrove itu, eee, juga, kita menjadi tahu bahwa betapa pentingnya, eee, mangrove untuk mencegah abrasi salah satunya ya. Dan manusia di sini, dari segi manusia, sumber daya manusia, saya memilih untuk, eee, karena sebagian masyarakat lokalnya menjadi pemandu atau guide di trekking mangrove ya. Lalu untuk budayanya, yaitu ada tradisi sedekah bumi yang tadi saya sempat, sebutkan untuk Grebek 1 Syawal, yang itu kurang lebih tradisi untuk mensyukuri hasil bumi yang mereka, miliki begitu. Untuk partnership atau kemitraan saya udah sebutkan juga tadi, ada 3 kurang lebih yang, 3 lembaga besar. Yang pertama tentu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu lebih ke partnership atau sebagai mitra kerja dari Balai Taman Nasional Karimun Jawa dalam hal konservasinya. Lalu untuk, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentu dan Disparbud Kabupaten Jepara untuk mempromosikan, Taman Nasional Karimun Jawa ini lebih luas lagi, begitu. Nah, baik sekian presentasi dan penjelasan dari saya terkait Taman Nasional Karimun Jawa. Mohon maaf jika ada salah-salah, perkataan maupun ada kendala teknis tadi, dan semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun.